Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Reski Ananda dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan saya membuat video ini sebagai ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Produksi Berita Televisi. Dan nantinya saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai materi news atau berita. So, langsung saja kita bahas mengenai news atau berita. Jadi, berita adalah suatu informasi yang berdasarkan dengan fakta. Nah, informasi tersebut baik yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi disampaikan melalui perantara yang disebut dengan media. Dan karena berita itu berdasarkan dengan fakta, berarti disampaikan dengan kenyataan-kenyataan. Dan kenyataan tersebut adalah kenyataan yang terkini. Agar apa? Agar masyarakat yang menerimanya mendapatkan informasi yang terbaru. Nah, kapan sih sebuah informasi dapat disebut dengan berita? Yaitu ketika yang pertama, informasi tersebut berdasarkan dengan fakta seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah aktual, atau informasi yang disampaikan itu bersifat terkini atau terbaru. Dan yang ketiga adalah berimbang, artinya informasi tersebut tidak memojokkan ke satu pihak, tetapi memberikan informasi untuk kedua belah pihak. Nah, yang keempat adalah lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap di sini adalah informasi tersebut tidak ada yang dikurangi dan tidak ada pula yang dilebih-lebihkan. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan berita. Yang pertama tentu saja untuk menyampaikan informasi, dan yang kedua adalah agar masyarakat dapat berpikir secara terbuka. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesadaran publik. Maksudnya adalah dengan membaca berita, masyarakat akan tahu dan mengenal apa sih isu-isu yang sedang berkembang di saat sekarang. Dan kemudian adalah untuk membentuk opini publik. Nah, ini yang keempat ini dikaitkan dengan teori agenda setting. Jadi berita itu cenderung membentuk kepedulian masyarakat terhadap isu tertentu, dan nantinya membentuk pula pendapat masyarakat kepada isu-isu tertentu. Selain definisi, syarat, fungsi, dan tujuan berita, ada pula jenis-jenis berita. Nah, yang pertama adalah straight news atau berita langsung yang disampaikan secara lugas dan ditulis secara ringkas. Di straight news ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hard news atau berita yang harus disampaikan atau penting untuk disampaikan saat itu juga. Nah, biasanya berita ini adalah berita yang biasanya ada di headline. Contohnya berita tentang politik, perang, dan ekonomi. Dan yang kedua adalah soft news atau berita ringan. Soft news ini biasanya adalah menjadi pendukung hard news. Contohnya adalah berita seni, hiburan, atau gaya hidup. Selanjutnya adalah opinion news atau berita opini. Nah, berita ini berisi tentang laporan, pandangan, ide, pemikiran, atau pendapat seseorang. Tetapi pendapat itu biasanya dari para cendekiawan, ahli, sarjana, atau pejabat yang membahas suatu isu tertentu. Yang ketiga adalah interpretative news atau berita interpretasi. Nah, berita ini adalah berita yang dikembangkan dari straight news, tetapi dibuat menjadi lebih kompleks karena nantinya ada tambahan data seperti latar belakang, wawancara dengan pengamat, dan data-data terkait. Nah, selanjutnya ada depth news atau berita mendalam. Sesuai dengan namanya, berarti peristiwa atau informasi yang disajikan secara mendalam. Nah, dalam depth news ini ditekankan kepada 3 unsur. Yang pertama adalah unsur why, mengapa, what, apa, dan how, bagaimana. Dan yang terakhir adalah investigation news atau berita investigasi. Sekilas mirip dengan depth news, namun bedanya depth news hanya menyampaikan peristiwa secara mendalam, sedangkan di investigation news atau berita investigasi, wartawan menduga misalnya ada pelanggaran atau praktik tertentu yang ditutup-tutupi yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, biasanya itu dilakukan penyelidikan seperti itu. Contohnya seperti praktik kecurangan di SPBU dan juga korupsi di DPRD. Oke, dan yang terakhir
Dan yang terakhir dari dan materi terakhir tentang berita adalah unsur-unsur berita. Saya tidak perlu menjelaskan tentang ini karena pastinya kalian semua sudah tahu dalam berita itu ada 6 unsur maksud saya. Yang adalah 5W plus 1H, di mana 5W-nya adalah what, why, when, where, who, dan plus 1H-nya adalah how. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di video tentang materi news atau berita ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.